Boneka oligarki dan Taipan tercengang. 5 fakta tentang Anies bikin buzzer kejang-kejang. Demi rakyat pribumi, Anies lakukan ini. Yang sangat kelihatan di Jakarta adalah seperti yang diilustrasikan oleh Bang Hanta tadi, Anies adalah orang yang cerdas, yang smart, ya. Ke depan kita butuh pemimpin seperti itu, ya, dalam pergaulan tatanan global, kemudian kemampuan bagaimana Anies menghadapi, menyelesaikan masalah-masalah yang penyelesaiannya itu secara struktur jelas. Contoh kasus misalkan dalam penanganan COVID-19, itu jelas. Nah, ini adalah keunggulan dari Pak Anies yang kemudian harus kita sampaikan kepada masyarakat. Tidak tahu Pak Eko ini tahu apa tidak gitu loh. Misalnya Ibu sudah 2 tahun yang lalu mengingatkan, kami ikut live itu. Ingat Rob, Pak Gub dibilang, itu bisa bahaya kalau kamu nggak hati-hati. Nggak diperhatikan kejadian. Termasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Kan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Kemudian pertanyaan lain, kenapa Wadas nggak selesai? Sekedar diketahui Bang Karni, mayoritas aktivis yang mengadvokasi Wadas itu pendukung Ganjar periode kedua, gubernur. Tapi mereka kecewa, udah jadi dilepain. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Ini kan era digital, jadi rekam jejaknya bisa kita ketahui. Justru karena era digital. Sebentar. Kan itu, nah nanti silakan dijawab satu persatu dari mulai apa prestasi Ganjar. Kemudian pertanyaan saya, relawan ini duitnya dari mana? Duitnya dari mana relawan-relawan ini? Lima fakta tentang Anies Baswedan yang selalu bikin kejang-kejang para buzzer RP pesimis. Headlinestoday.com. Anies Baswedan, sosok gubernur DKI yang satu ini cukup fenomenal. Fenomenal terkait dengan proses politiknya, kebijakan kerjanya, dan dinamika tantangan yang dihadapinya. Pertama, Anies diberhentikan mendadak dari Mendikbud, padahal ia masuk 3 besar sebagai menteri terbaik. Belakangan diketahui bahwa Jokowi butuh kekuatan dukungan dari partai dan ormas, maka posisi Mendikbud dipindahkan ke partai atau ormas. Nasib yang sama dialami Rizal Ramli dan Sudirman Said. Keduanya juga nggak punya dukungan partai dan juga ormas. Ada juga yang mengkaitkan pencopotan Anies karena namanya semakin populer dan juga berkibar. Ini berpotensi jadi ancaman buat presiden yang saat itu lagi gencar iklan untuk Pilpres 2019. Setidaknya ini menurut pengakuan sejumlah pejabat internal Kemendikbud. Kedua, Anies lahir di tengah perseteruan keras antara Ahok dengan umat Islam. Perseteruan makin seru ketika Anies berlimpah dukungan rakyat melawan Ahok yang di-backup full oleh kekuasaan. Baik aparat maupun logistiknya, kondisi seperti inilah yang membuat diantaranya Profesor Mahfud MD gak yakin Ahok bisa dikalahkan. Wajar karena saat itu Ahok betul-betul kuat elektabilitas dan juga logistiknya. Ketiga, tak lama setelah dilantik Anies bikin gebrakan. Pidato pertamanya sebagai gubernur dilaporkan ke polisi gara-gara Anies menyebut kata pribumi, bukan soal kata pribuminya yang dipolisikan. Tetapi dari narasinya terbaca tekad Anies untuk memperjuangkan pribumi agar bisa menikmati haknya secara layak di tanah air sendiri. Itulah yang dipersoalkan. Dan jika kita perhatikan dari banyak rangkaian program kerja DKI dan kebijakan Anies, tekad untuk memperjuangkan hak-hak pribumi betul-betul direalisasikan. Inilah yang membuat para Taipan yang selama ini menikmati dan dengan mudah bisa mengakses fasilitas negara merasa terganggu. Mereka berupaya menggunakan kaki-kakinya di struktur kekuasaan untuk terus melakukan perlawanan terhadap Anies. Berangkat dari sini, mari kita bedah apa yang ada di otak Anies terkait dengan posisinya sebagai gubernur DKI yang berhadapan dengan dinamika dan tantangan politik di tengah kekuatan kapital yang sedang gerak terhadapnya. Dalam situasi seperti ini, bagaimanapun Anies tetap konsisten untuk membangun ibu kota dan terus berkomitmen memperjuangkan kelayakan hidup bagi warganya.
Pertama, Anies memproteksi Jakarta agar tak dikuasai oleh segelintir orang. Dengan menyegel reklamasi, Anies mengawali langkahnya untuk menjaga Jakarta dari berdirinya kota di dalam kota. Jika 17 pulau reklamasi dibangun dan penghuninya mayoritas adalah pendatang dari luar Indonesia, maka pulau reklamasi akan jadi kota tersendiri. Kota di dalam kota sebelum ada penyegelan, pulau reklamasi sangat eksklusif dan tidak bisa diakses oleh warga. Kedepan merekalah yang akan menentukan siapa gubernur DKI, bahkan juga siapa Presiden Republik Indonesia, tentu yang bisa mereka dikendalikan. Pergub nomor 42 tahun 2019 tentang pembebasan pajak PBB diterbitkan Anies juga untuk memproteksi agar para guru, purnawirawan, dan keluarga para pahlawan tidak dengan terpaksa menjual rumahnya karena mahalnya pajak. Begitu juga Pergub nomor 132 tahun 2018 tentang apartemen. Dengan Pergub ini Anies ambil alih pengelola apartemen dari pengembang dan diserahkan ke penghuni. Pengembang yang selama ini memeras penghuni dengan mahalnya iuran bulanan kini tak lagi punya dasar regulasinya. Meski dalam proses peralihannya, para pengembang yang umumnya nakal ini masih terus bermanuver untuk mempertahankan keserakan bisnisnya dengan memanfaatkan para oknum di dalam dinas perumahan yang selama ini jadi virus di DKI. Kedua, Anies memberi ruang seluas-luasnya terutama kepada rakyat kecil untuk terus bisa mengakses berbagai kemudahan agar terjadi proses peningkatan kelayakan dan kesejahteraan hidup mereka. Jalan Tamrin dan Sudirman yang semula Fairmodern buat kendaraan bermotor sekarang dibuka. Tak kurang dari 38.000 sepeda motor yang setiap harinya lewat kedua jalan itu. Bicara soal ekonomi, berapa uang yang setiap hari bisa mengalir ke tukang gojek, pengantar makanan, pedagang asongan, dan lain-lain. Selain itu, Anies juga membangun rumah DP 0% yang semula dianggap hayalan, ternyata terrealisasi. Warga Jakarta ini sudah punya rumah sendiri. Demikian juga sudah kebutuhan air bersih. Warga yang rumahnya tak terpasang pipa harus keluar 40.000 per hari untuk kebutuhan air bersih. Ini bisnis air yang bertahun-tahun dinikmati oleh Salim Group. Anies nggak berpanjang kontrak dan DKI akan ambil alih. Diharapkan ke depan pipa air bersih bisa menjangkau semua warga DKI dan mereka bisa menikmati air dengan harga yang jauh lebih murah. Tidak hanya dari aspek ekonomi, Anies juga menghidupkan warisan seni dan budaya warga Jakarta. Lenong, wayang, dan perayaan hari besar keagamaan Anies gelar sesering mungkin di lokasi-lokasi strategis Jakarta seperti Ancol, Bundaran HI, Balai Kota, Monas, dan Kota Tua. Ketiga, DKI aktif mengambil peran terhadap persoalan nasional. Dimanapun ada bencana di Indonesia, Anies mengirim tim lengkap dengan bantuan logistiknya. Anies pun mengomandoi langsung program ini. Terkini Anies mengirim 65 tim untuk membantu bencana kebakaran di Riau. Mungkin karena inilah rakyat menyebut Anies sebagai gubernur Indonesia. Keempat, Anies berupaya memotret ibu kota dengan kamera global. Dimulai menata kota Jakarta layaknya kota-kota modern di dunia. Lihat Jalan Sudirman dan Tamrin, mungkin gak kalah penampilannya dengan New York yang di Amerika dan Paris di Eropa. Begitu juga dengan Jakarta International Stadium atau JIS yang sedang dalam proses pembangunan di Jakarta Utara. Stadion ini dibangun tak kalah besar dan modernnya dengan stadion punya Real Madrid di Spanyol. Anies juga menggelar berbagai event internasional, diantaranya adalah balap mobil bergensi yaitu Formula E. Kelima, Anies dengan kemampuannya berkomunikasi berhasil merangkul semua pihak. Emosinya yang stabil mampu menjaga karismanya sebagai pemimpin untuk semuanya, bukan hanya memimpin untuk para pendukungnya. Ini sekaligus juga yang membedakan Anies dari umumnya para pemimpin di Indonesia, tidak hanya dengan warga, tapi juga kemampuan berkomunikasi dengan dunia internasional. Bagi Anies, cara dan kemampuan berkomunikasi itu menjadi ukuran leadership seseorang. Seseorang layak disebut pemimpin lokal, nasional, atau internasional. Di antaranya dapat dilihat dari cara dan kemampuannya berkomunikasi. Disinilah orang sering melihat perbedaan antara Anies dengan Jokowi. Dari 5 kategori di atas, kita bisa melihat apa isi otak Anies untuk ibu kota dan Indonesia. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.